diam, enggak. Itu kan melalui proses juga, ada penyelidikan, ada penyidikan. Ya. Jadi itu yang menurut kami bahwa ini adalah fitnah yang keji. Fitnah yang keji itu yang mengatakan bahwa penyebutan namanya dalam menerima 50% biaya jaga website itu adalah framing dari PDI Perjuangan. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah. Penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kita pantau saja. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan bicara sembarangan. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Pada sidang perdana kasus judi online Komdiji, nama ex-menteri Komdiji yang ketika itu namanya Menkominfo, Budi Ari muncul dalam dakwaan. Namanya disebut ikut ke bagian jatah pengawalan situs judi online. Bahkan disebut-sebut sampai 50% katanya. Tak lama kemudian muncul rekaman diduga suara Budi Ari yang kini Menteri Koperasi menyebut PDI Perjuangan adalah dalang dari pusaran judi online serta dirinya ini kena framing. Seberapa jauh dugaan Budi Ari terlibat judi online akan terungkap atau ini hanya narasi jahat untuk menyerang Budi Ari yang dikenal sebagai Ketua Umum Projo. Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi Budi Ari seret PDIP di lingkaran Judol. Sudah hadir bersama kami 4 narasumber. Di sebelah kanan saya ada Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam. Selamat malam. Sebelahnya ada Andi Azwan, Waketum Joman. Selamat malam. Malam, Mbak Anissa. Sebelah kiri saya ada pelapor. Mira Dharma Hareva, Polisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Ada Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISIS. Selamat malam. Malam. Saya ke Mas Wira dulu. Mas Wira, gimana laporannya tadi? Laporannya kemarin tanggal 27. Jadi terima kasih, laporannya sudah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Kita tunggu proses selanjutnya dari Mabes Polri. Harapannya proses selanjutnya apa? Harapannya ini diproses laporan kita. Jadi kami mohon kepada penyidik dan kepolisian, laporan itu siapapun yang melapor, baik itu orang masyarakat biasa atau pejabat negara atau mantan presiden sekalipun, atau yang orang paling kecil pun harus diproses. Harapan kami begitu. Tapi framing-framing itu nggak ada ya? Jadi framing yang disampaikan itu, ini pun kami pun PDI Perjuangan tidak mengerti apa dia maksud ini kan. Ini murni sakit hati karena rekaman itu? Ini murni bahwa kami memang tersinggung, sakit hati dengan fitnah itu. Tapi kan sebenarnya rekaman itu classified ya, itu bicara yang suara diduga Budi Ari itu berbicara dengan wartawan. Baik, ini kalau masih pakai bahasa diduga ini seolah-olah masih tidak jelas. Tapi kami sampaikan bahwa ini jelas. Kenapa kami sampaikan jelas bahwa itu adalah Budi Ari? Kami sudah komunikasi dengan wartawannya. Dan hingga saat ini beberapa juga orang-orang teman-teman dari atau menjadi juru bicara Budi Ari
tidak membantah itu bahwa suara Budi Ari, justru mengatakan bahwa itu pada saat konfirmasi. Berarti kan kami anggap bahwa ini benar suara Budi Ari. Bukan lagi diduga. Kami jelas sampaikan kok bahwa itu adalah suara Budi Ari yang mengatakan bahwa namanya tersebut di dalam dakwaan itu adalah framing otaknya adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Jadi dari judul? Otak dari judul? Bukan. Ini saya luruskan dulu dari judulnya dari mbaknya ya, bahwa ini bukan judul yang framingnya disampaikan itu di dalam pembicaraan itu tersebut namanya Budi Ari menerima 50% di dalam dakwaan. Ya, betul. Menurut Budi Ari itu adalah yang membuat itu framing yang membuat adalah PDI Perjuangan. Oh, oke. Jadi seolah-olah bahwa dia mengatakan kalau bahasa awamnya begini. Jadi nama saya disebutkan di situ karena PDI Perjuangan. Kan kalau kita lihat dari judul pertama, baris pertama atau kedua, dia mengatakan bahwa itu kan ditekan oleh PDI Perjuangan. Kan begitu, untuk diseret-seret nama saya. Loh, siapa yang memframing? PDI Perjuangan gak ngerti namanya judul ini. Yang menteri situ kok, yang disebutkan situ kok situ panik gitu. Kenapa tidak sampai, ya udah kalau memang tidak benar, protes dong orang yang menyebutkan itu. Ya kan? Dakwaan pun juga tidak muncul 1-2 jam, enggak. Itu kan melalui proses juga, ada penyelidikan, ada penyidikan. Ya. Jadi itu yang menurut kami bahwa ini adalah fitnah yang keji. Fitnah yang keji itu yang mengatakan bahwa penyebutan namanya dalam menerima 50% biaya jaga website itu adalah framing dari PDI Perjuangan. Itu yang kami tidak terima. Kami sebagai kader membuat laporan ke Mabes Polri kemarin. Bang Freddy. Ya. Ketumnya dipolisikan. Ketumnya dipolisikan. Sorry. Ya, sebelum merespon itu saya ingin menyampaikan dulu ada katakanlah pesan-pesan dari teman Projo. Ya, jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga tercerahkan. Jadi bahwa katakanlah kami menganggap Budi Ari itu adalah justru pejuang pemberantasan judi online. Ini fakta karena 15 bulan dia memimpin di Kominfo, dia telah berhasil memblokir atau menghapus 3,8 juta situs. Ya, kemudian juga menahan setidak-tidaknya menahan uang masyarakat, ya, uang rakyat kecil ratusan triliun. Karena dia berkoordinasi dengan kepolisian, PPATK, ya, perbankan, OJK dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada nanti Mas Bambang, ya, justru kami harus juga memberikan pelajaran pada publik, ya. Kenapa? Ya, menjadi pertanyaan, kenapa yang tidak kita kejar itu bandarnya itu loh? Ya, yang hari ini entah di mana itu, baik di dalam diskusi-diskusi, di dalam media, tidak ada kita membicarakan itu. Justru yang ramai kita bicarakan ini seorang yang saya katakan tadi, pejuang pemberantasan judi online. Ya, itu saya perlu sampaikan. Kemudian merespon tadi, ya, saya urut kronologi sedikit ya, sebelum sampai ke situ. Jadi, kenapa kita mengatakan ini framing? Kenapa Budi Ari mengatakan ini framing? Itu pembacaan dakwaan itu, sidang dakwaan itu kalau saya tidak salah 14 Mei, hari Rabu. Ya, hari Rabu, tiba-tiba ini weekend saat Budi Ari sudah di Vatikan atau sedang menuju Vatikan melakukan tugas khusus. Berarti itu confirm ya suaranya Pak Budi Ari ya? Ya, nanti saya respon itu. Saat melakukan itu, tugas dari Pak Presiden, tiba-tiba ini boom, rame di media. Sidang Rabu, Sabtu ini rame. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat, sidang itu aja hanya sebentar. Dakwaan juga dibacakan hanya pasal-pasal ujungnya saja. Itu hanya 15 menit. Jadi yang narasi kita dapat di media itu saja tidak dibacakan. Gitu loh. Tapi berbagai media sudah menulis. Budi Ari menerima jatah. Ya, framing ini jahat sekali. Kemudian sampailah. Jadi bisa dibilang Bung Freddy ini ada yang main.
Ada yang media main. ini disetir gitu? Iya, ada yang main. Kan saya bilang, Rabu sidang. Berarti semua media dong disetir. Ini saya mau jelaskan, ya. Saya mau jelaskan. Saya yakin bahwa media saja tidak punya rekaman dakwaan itu. Tidak punya pada saat itu ya. Pada saat Karena itu. ada, saya ada. Sekarang ada. Saya yakin semua sudah ada. Masyarakat biasa sudah ada. Ya, tidak punya video rekaman dakwaan itu, tidak pegang dakwaan itu. Karena kami juga mendapatkannya pada saat itu tidak gampang. Ya, kami cari ke sana kemari. Nah, tiba-tiba di media ini sudah berarti ada yang main. Kan itu. Kemudian muncullah si Ratas ini. Ratas TV ya, Ratas Group. Katakanlah Ratas Group karena dia mempunyai berbagai macam akun. Nah, dia nulis di media online-nya lah katakan. Buset, ini judulnya ini, buset. Ex Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menerima jatah pengamanan judi online 50%. Ditulis begitu, dahsyat kan? Nah, menurut pemretnya 1 jam setelah itu Budi Ari telepon, itulah yang menjadi polemik. Ya. Berarti confirm itu suaranya Pak Budi Ari ya? Ya, itu suara Budi Ari. Confirm, Nggak perlu kita bantah itu karena memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, tetapi yang perlu kami sampaikan adalah itu komunikasi privat. Konteksnya Budi Ari ya pengen mengklarifikasi, pengen mengatakan, meyakinkan dan mempertanyakan orang-orang itu. Pertama mempertanyakan kenapa kalian tulis seperti itu. Tidak ada di dakwaan seperti itu. Ya, itu hanya mainan. Isinya apa sih sebenarnya? Isi apa? Isi beritanya apa cuma jadi mereka saja bombastis? Kan kadang-kadang butuh clickbait Bang. Itu isinya juga tidak mencerminkan dakwaan itu. Oke, kita boleh lihat dakwaannya? Iya, silakan. Kita kebetulan punya kopi dakwaannya. Jadi isi dakwaan itu, ya, mereka itu kumpul ketemu, ya, mereka itu kumpul ketemu, kemudian membahas, ya, ditulis-tulis. Jatah-jatah penerimaan itu udah jatah Budi Ari 50%. Di dakwaan itu tidak ada dituliskan Budi Ari mengetahui, menyuruh, bahkan menerima. Oke, saya bacain ya. Ini ya, silakan. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2024 terdakwa Adi Kismanto menerima informasi bahwa Menteri Kominfo memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan website penjudian di lantai 3. Sebentar, saya klarifikasi itu. Itu maksudnya konteksnya pindah ruangan. Dari lantai 3 pindah ke lantai 8. Itu maksudnya. Alasan pindah adalah? Ya ganti ruangan aja, lebih besar. Karena ini akan secara masif, orang-orang akan banyak, di situ tidak representatif lagi. Sehingga dibuat di ruangan yang lebih besar lagi supaya lebih representatif. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya terdakwa Zulkarnain Apriliantoni dan terdakwa 2 Adi kerja di lantai 8, bagian pengajuan pemblokiran dan disetujui oleh Saudara Budi Ari Setiadi. Ya, itu pindah. Poin berikutnya, bahwa kemudian masih pada bulan April 2024, terdakwa 2 Adi Kismanto dan Saudara Samsul bertemu dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni di Pergrams Crafted Grill and Smoke. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni menyampaikan bahwa penjagaan website perjudian sudah diketahui oleh Saudara Budi Ari Setiadi. Namun, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni sudah mengamankan agar penjagaan website perjudian tetap dapat dilakukan. Terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni merupakan teman dekat dari Saudara Budi Ari Setiadi. Bisa dijelaskan? Iya, makanya seperti saya katakan tadi, itu mereka ya hanya mereka saja, omong-omong mereka saja, klaim saja. Ya setelah itu kan nanti justru yang bombastis kan yang bagian-bagian tadi, pembagian itu. Ya kalau itu kan omongan sama mereka klaim dia orangnya Budi Ari, orangnya Pak Menteri, dekat dengan Pak Menteri, kan begitu. Sementara yang tapi memang bukan orang dekat. Kalau Zulkarnain teman lama. Ya, jadi konteksnya Budi Ari karena mendapat tugas khusus dari cuma 2 tugas Budi Ari oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Pertama membenahi BTS, yang 2 memberantas judi online. Ya, di dalam 15 bulan ini harus selesai. Ya, BTS berhasil selama 5 bulan selesai. Nah, ini ya
yang judi online ini, jadi SDM Kominfo saat itu sangat terbatas. Ya, hanya mampu memblokir sekitar maksimal. Oke, sebentar Bung Freddy. Ini yang terkait 50%. Saya bacakan bahwa kemudian terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, terdakwa 2 Adi Kismanto, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di kafe Program Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website penjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta rupiah per website. Serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa Zulkarnain Apriliantoni sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Kita akan bahas saja, tetap bersama kami di Interupsi. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya seberapa serius dakwaan terhadap Budi Ari dan seberapa kansnya untuk membuka penyidikan baru terhadap Pak Budi Ari? Ya, ini kan belum sampai ke dakwaan Pak Budi Ari kan, masih di surat-surat ini. Iya, pernyataan dakwaan dari siapa nih? Pak Budi Ari atau tersangka yang terdakwa Apriliantoni tadi? 4 orang terdakwa itu. tadi. Kalau saya melihat terkait dengan 4 terdakwa, pernyataan 4 terdakwa yang tercantum dalam BAP. Cukup kuat nggak ini? Itu tentu harus, kalau sudah masuk ke pengadilan tentu itu sangat kuat gitu loh. Karena dalam proses penyidikan semua itu harus diuji kan, seperti itu. Pernyataan-pernyataan kalaupun kemudian itu dibantah itu mereka bisa menolak seperti itu kan. Ketika sudah masuk P21 ke kejaksaan artinya semua itu diakui, ya. Tinggal bagaimana penyidik kepolisian itu mendalami informasi-informasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh para tersangka saat itu, seperti itu. Karena saya melihat pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian terkait informasi yang disampaikan oleh para tersangka sebelum menjadi terdakwa, ini kan jadi kalau sudah masuk pengadilan dan itu ada, ini harus didalami, harus dielaborasi lebih jauh. Apakah ada, bagaimana transaksi kepada Mr. PM tadi itu kan? Cukup kuat nggak sih untuk membuka penyidikan baru untuk Pak Budi Ari? Sangat kuat gitu. Dan sebenarnya kalau saya melihat, apakah perlu penyidikan baru atau sekarang polisi masih melakukan penyelidikan, bukan penyidikan ya, penyelidikan. Jadi artinya ya ada kemungkinan Mr. PM dalam pernyataan para terdakwa ini akan didalami lebih lanjut kemana saja. Apakah hanya sekedar pernyataan 50% kepada Mr. PM atau ada transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Ya, tentu transaksinya tidak lewat transfer, pasti cash lah. Hal-hal seperti itu tidak mungkin lewat transfer kan, seperti itu. Tapi itu tentu harus didalami. Tapi ada saksi-saksi, ada yang harus dielaborasi seperti itu. Tapi kalau misalnya dari analisis kejahatan kerah putih ya, berjenjang seperti ini pasti kan? Pasti. Jadi kalau kita melihat bagaimana upaya pemberantasan judul ini kan sudah sangat lama sekali. Setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu itu? Bukan, kira setahun yang lalu, April misalnya, Pak Jokowi juga pernah menabuh genderang perang dengan membuat Satgas Judi Online kan. Betul. Salah satunya Pak Budi Ari di dalamnya yang di Menko Polhukam. Tapi ternyata di internal Kemenkominfo saat itu judi online ini masih ada dan baru terbuka kan 6 bulan yang lalu ketika setelah ganti presiden seperti itu. Artinya dalam waktu April sampai Desember ini ada kasus yang luar biasa di dalam Kemenkominfo seperti itu. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, Anda melihat ini seputaran judi online dan Budi Ari saja atau memang ada isu lebih besar lagi yang melibatkan mungkin Pak Jokowi dengan PD Perjuangan? Mbak Nisa, terima kasih ya. Jadi saya nggak masuk ke konteks dalam dakwaan itu. Saya melihatnya adalah bagaimana suasana kebatinan di kabinet Pak Prabowo sekarang.
karena ada penyebutan nama Budi Gunawan di situ. Kalau kita melihat judi online betul Pak Bambang di setahun yang lalu, saya 6 bulan yang lalu berbicara juga di sini, ya, dengan Pak Roy Suryo pada saat itu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana sih mengungkap judi online ini sampai ke bohirnya ya, ke bosnya itu. Satu kita bilang kita follow the money-nya. Follow the money, kemudian server itu dibalikin lagi ke Indonesia. Jadi nggak ada lagi server ditaruh di luar negeri gitu. Karena ada undang-undangnya harus dirubah itu. Server kembalikan ke Indonesia, kita bisa tahu tuh semuanya. Ya kan? Kalau konteksnya tadi juga dengan Pak Budi Ari sebagai mantan Menteri Kominfo, memang dia bertanggung jawab untuk itu. Ya. Jadi kalau kita melihat ini tidak ada lagi kita lihat budaya timur saling maaf dan memaafkan itu. Mestinya kita sebagai pejabat publik ya harus juga mengontrol diri kita sebetulnya. Ya. Dan ini saya khawatir juga artinya nanti akan menyeret-nyeret namanya Pak Jokowi kalau ini terus framing ini dimunculkan itu akan menyeret beliau juga nantinya. Ini kan nggak benar seperti ini. Gitu. Padahal dalam pemerintahan beliau dia sudah menginstruksikan Pak Budi Ari untuk memberantas ya. Tadi katakan 3 juta sekian dilakukan untuk itu. Nah sekarang masuk ke tahap yang tadi ada 4 orang, ada seseorang yang berteman baik dengan beliau. Yaitu keniscayaan. Dan itu memang harus diproses secara hukum. Biar terang benderang. Jadi semuanya itu sama gitu di mata hukum. Tapi yang saya inginkan adalah bahwasannya apa yang telah dikatakan dari Pak Wira. Bahwa sudah melaporkan itu adalah hak beliau. Tapi tabayun yang tadi sudah dikatakan oleh Bung Freddy. Bahwa sudah Pak Budi Ari sudah ketemu dengan wartawan ya. Tadi saya lihat juga sudah di take down itunya beritanya itu ya kebetulan juga saya kenal dengan wartawannya, kenal baik juga dengan wartawannya ya. Saya juga tanyakan, udah ketemu sudah tabayun. Ya tinggal sekarang bagaimana kita lihat ya, Pak Budi Ari bisa tabayun juga nih dengan PDIP dengan Pak Budi Gunawan biar ini loh, biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan lagi di Indonesia ini gitu loh. Ini ijazah saja belum selesai, masih ada urusan-urusan seperti ini gitu loh. Kasihan negara kita ini, kasihan masyarakat kita, dan kasihan dengan Pak Prabowo gitu loh. Ini tugas-tugas mulianya ini banyak sekali yang harus dia laksanakan dan dia harus wujudkan sesuai dengan asta cita gitu loh. Ya, untuk hal-hal yang lainnya, udahlah kita serahkan kepada hukum, biarlah hukum itu yang berjalan. Sekarang bagaimana kita bersama-sama ini memperkuatkan persatuan kesatuan kita untuk membantu Prabowo menyelesaikan tugas-tugas beliau. Baik, saya ke Mas Wira. Mas Wira, kalau ini laporan Mas Wira itu suara dari partai? Suara partai sendiri bagaimana menanggapi ramainya ini? Jadi, karena memang baru ramai setelah Mas Wira lapor sih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya begini, ini kan mulai muncul tadi menanggapi yang disampaikan Mas Alek tadi kan, bahwa ini di dalam persidangan pun tidak dan tidak dibacakan dan segala macam. Itulah silakan ditanyakan kepada media. Kok baru ramai sekarang kan pertanyaannya begitu tadi. Lalu ini sebenarnya dari 21 Mei itu sudah di-upload kalau nggak salah. Ada beberapa dari pihak kader PDI Perjuangan juga yang menanggapi setelah itu. Menanggapinya baik, klarifikasi. Kan kita bisa melihat itu, Bu, di DPR, bicara di depan umum untuk klarifikasi. Bukannya 1 dan 2 orang, bukan. Ya, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Pertanyaan kami, ada apa? Kan begitu. Akhirnya kami mengambil langkah. Ya, kami yang melaporkan itu adalah kader PDI Perjuangan tanpa perintah. Karena kenapa? Karena berarti bukan suara partai ya? Silakan simpulkan ya. Tapi kami kader PDI Perjuangan yang merasa tersakiti atas fitnah yang dibuat oleh Budi Ari dalam percakapan itu. Ya, tadi kan sudah kita bacakan, lihat sendiri. Dari kemarin kan dibantah terus ini. Tidak ada penyebutan itu. Kita lihat di dakwaan itu tertulis. Ada 3 poin, saya baca juga. Ada 3 poin. Pertama, orang-orang yang disebut di dalam dakwaan itu, para tersangka itu, pertama mereka ngobrol. Ketemu di satu tempat di Senopati. Setelah ketemu di situ mereka datang menghadap ke menteri pada saat itu Budi Ari, Menteri Kominfo, menghadap ke rumahnya, meminta izin memindahkan dari lantai 3 ke lantai 8. Kalau nggak salah di dalam itu. Tapi akhirnya di lantai 8 difokuskan di sana. Apa alasannya?
biar satu pintu penjagaan website itu. Itu di dakwaan, ini bicara dakwaannya. Ya. Lalu di dakwaan itu setelah mereka dapat izin dari saudara Budi Ari, mereka kembali ke kantornya, mereka bicara masalah pembagian. Pembagiannya berapa? 20, 30, 50. 50% untuk Menteri Budi Ari. Nah, tadi di dalam dakwaan itu, kenapa dia tidak membantah itu? Kenapa malah menuduh orang lain, menuduh PDI Perjuangan dan Bapak Budi Gunawan? Gitu loh. Bang Freddy, sebenarnya kita publik menunggu klarifikasi dari Pak Budi. Kenapa nggak mau klarifikasi, malah jadi reaktif ke wartawan yang menulis seperti itu? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Baik, pertanyaan tadi Bung Freddy, masih ingat nggak? Ya, jadi saya merespon sedikit sama Mas Bambang ya. Jadi setelah sidang pembaca dakwaan itu kan pembuktian atau pemeriksaan, pada saat pemeriksaan terdakwa itu udah dibantah ya. Salah satu terdakwa itu Zulkarnain sudah mengatakan bahwa Budi Ari tidak tahu mengetahui tentang pertemuan itu. Budi Ari juga tidak pernah menerima apapun dari... Oh, pertemuan di Senopati itu tidak ada? Budi Ari tidak pernah tahu, termasuk tidak pernah menerima apapun. Itu terdakwa yang itu juga yang ngomong. Jadi Tony ya? Iya, Zulkarnain Apriantoni, itu satu hal. Yang berikutnya, kemudian keterangan-keterangan atau pernyataan itu, ya Mas Bambang ya, itu berdiri sendiri. Kalau dia tidak berdiri sendiri, ya artinya di dalam dakwaan itu kan ada keterangan lain, atau ada bukti lain, atau ada fakta lain. Makanya kita bilang itu omon-omon hanya keterangan sepihak. Ya bahasa kita itu sengaja dipaksakan dimasukkan di situ, kan itu bahasanya kita untuk memang menyeret supaya menyeret nama Budi Ari. Jadi keterangan siapa itu 20, 30, 50 itu? Mereka yang 4 itu ketemu sendiri. Oke, bahwa mereka 4 ini bertemu sendiri. Ya. Artinya dan itu menjadi kesaksian dalam BAP yang kemudian dilemparkan ke kejaksaan, seperti itu kan. Ya. Artinya kalau itu tidak benar, boleh para tersangka ini menolak ketika BAP itu sebelum BAP itu dilemparkan ke kejaksaan. Itu satu. Kedua, kalaupun kemudian tetap dipaksakan, kepolisian memaksakan untuk meneruskan itu, mereka juga bisa melaporkan ke Wasidik dan juga melaporkan ke Propam bahwa ada kesalahan pemaksaan para tersangka ini dipaksakan untuk menyampaikan yang tidak benar, yang tidak diketahuinya, seperti itu. Tapi kan ini tidak terjadi, baru kemudian muncul dalam kesaksian yang dibacakan oleh jaksa kemarin, seperti itu. Dan itu ketika sudah menjadi fakta di persidangan, ini harus didalami oleh kepolisian. Mengapa itu terjadi? Mengapa ada informasi seperti itu? Justru yang saya bilang itu kan satu lain hal lagi. Itu kan harus prosedur yang sebaiknya kan dilakukan. Kita kan merespon ini. Ya yang kita diskusikan ini, kita debatkan ini merespon. Saya cuma merespon dakwaan dan keterangan-keterangan mereka itu. Saya menyatakan di dalam persidangan, baik di dalam dakwaan maupun di persidangan, tidak ada fakta, tidak ada bukti. Ya, yang menguatkan itu yang mau saya katakan. Gitu loh. Benar, bisa jadi memang saat ini tidak ada bukti-bukti itu. Tapi fakta... Bukan hanya saat ini, Mas. Bukan hanya saat... mereka kan tadi Mas bilang udah di BAP segala macam. Nah itu kan harusnya dituangkan dalam kejaksaan, termasuk di dalam pemeriksaan terdakwa. Benar. Artinya ini ada problem di kepolisian kita juga. Mengapa pernyataan itu tidak didalami? Kalau hanya sekedar omon-omon saja. Belum tentu tidak didalami. Saya yakin 100% tidak menemukan fakta, tidak menemukan bukti. Kalau tidak ada... Saya tidak percaya tidak didalami. Kalau tidak ada fakta, tidak ada bukti, kenapa itu sampai ke sana? Loh, itu kan keterangan mereka. Itu kan keterangan mereka. Ya, sampai ke sana karena memang ada. Siapa yang memaksa mereka untuk memasukkan keterangan itu? Itu keterangan pada saat BAP. Katakanlah itu mereka menyatakan. Kenapa dipaksakan? Siapa yang memaksakan? Saya tidak. Harus ada bantahan bahwa ini itu kan kalau dalam ini kalau di dalam proses persidangan ini kan baru baca dakwaan, belum pemeriksaan pada. Sudah. Belum. Loh. Ini sudah sidang ketiga kali apa keempat kali, sudah pemeriksaan terdakwa dan sudah dibantah. Ini pembacaannya kapan? Pembacaan dakwaan ini kapan? Ini kan baru ada nih dakwaan ini.
Nah kalau dibantah kapan? Belum diperiksa. Sudah bro. Belum. Ini harus ada proses dulu pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi. Dan itu kan tidak ada pemanggilan saksi-saksi. Sudah. Belum. Sudah. Jadi Apa aja Google aja coba. Google aja semua udah ada. Makanya saya bilang tadi sama interupsi ini, kalian sudah ketinggalan informasi. Justru harusnya yang kalian tampilkan itu keterangan si terdakwa itu yang membantah itu. Saya bilang bahwa Budiari tidak mengetahui pertemuan itu, tidak ada menerima apapun dari pengamanan judi online itu, keterangan terdakwa di depan persidangan. Ini makanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini ada problem terkait dengan penyelidikan. It's okay lah, tapi itu kan masalah tersendiri. Bang Freddy, tapi kan kita sebenarnya bahasnya bukan masalah tersendiri karena di situ ada fakta-fakta yang disampaikan. Kalau kita bahas ini nggak bakal habis. Saya paham, Mas. Ya, Yang kita perlu, Mbak Nisa, ini masalahnya saya lihat ini bagaimana klarifikasi itu. Iya. Oke, saya tanggapin itu ya. Sebentar Bang Freddy. Kenapa Pak Budiari tidak klarifikasi, malah kemudian reaktif ke wartawan yang menulis, bahkan kemudian menyeret PDIP dan BG. Kenapa? Lah kan tadi kan di awal udah saya ceritakan. Karena itu framing itu sangat jahat. Maka dia harus klarifikasi langsung. Kenapa nggak press conference saja gitu? Itu yang dinanti publik, maksudnya tambah rame. Dia justru tidak mau itu. Kalau saya dalam konteks itu seharusnya Pak Budiari melakukan bantahan atau melaporkan media, bisa melaporkan ke Dewan Pers, kemudian juga siapa yang memframing itu, bukan malah menekan media yang menayangkan dan kemudian menyampaikan bahwa ini ada framing dari PDIP dan Pak Budi Gunawan. Ini kan jadi akhirnya kan melantur kemana-mana seperti itu. Nggak melantur kemana-mana, nggak melantur. Itu kan saya bilang dia itu klarifikasi dan mempertanyakan itu yang pertama. Yang kedua, setelah ini rame kan mereka tabayun itu sudah bertemu dengan Ratas itu. Akhirnya si Ratas tadi Bang Andi menyampaikan, akhirnya Ratas minta maaf, kemudian dia menyatakan itu tidak sesuai fakta, tidak sesuai kode etik jurnalis, dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemudian ya mereka men-take down itu, ya dengan segala hormat, menghargai, menghormati laporan polisi yang disampaikan oleh teman-teman PDIP. Tetapi dengan dicabutnya itu, dengan take down-nya itu, dengan permintaan maaf dari Ratas itu, kami melihat ini case close, ya. Secara hukum ini tidak ada, ini selesai. Banyak, pertama tadi saya bilang itu ruang privat. Yang kedua, ya kalau namanya pencemaran nama baik fitnah, memang itu harus di hadapan publik, di depan umum. Makanya saya bilang tidak memenuhi unsur itu. Yang kedua, ya yang menjadi dasar laporan ini, rekaman itu sudah tidak ada. Kan begitu. Kemudian si wartawannya sudah meminta maaf. Nah itu dari hukum, tetapi kalau dari sisi klarifikasi, penjelasan, kami melihat ini secara politik ya, secara politik. Budiari ini juga mempunyai hubungan baik dengan teman PDIP itu, dan saya yakin dia akan klarifikasi berbicara langsung dengan para politisi PDIP itu ya, tidak mesti di hadapan publik ya, karena ini teman-temannya dia juga kan begitu. Dan kami perlu sampaikan bahwa yang dimaksud di situ adalah sebagaimana dakwaan itu bukan PDIP secara institusi, tetapi oknum-oknum atau pribadi-pribadi ya, seperti yang ada di dakwaan itu. Jadi oleh karena itu kami melihat ini ya, saya sepakat dengan Bang Andi tadi, perlu pembelajaran. Memang justru karena itulah makanya Budiari tidak mau terjebak lagi, misalnya harus tampil di media terus membahas ini akan menjadi bola liar terus. Bisa interupsi nggak Mbak? Silakan. Interupsi. Itu silakan. Sebelum kita kemana-mana, jauh kemana-mana, kita meninggalkan substansi ya. Ini disampaikan bahwa menunggu dulu, jangan sampai menjadi besar. Bukan itu masalahnya sekarang. Udah di take down juga. Itu bukan masalah itu. Sudah di take down sekarang. Iya. Setelah rame. Iya. Kenapa dulu kemarin sebelum itu tidak melakukan reaksi apapun, padahal sudah dihimbau? Yes. Apa maksudnya? Itu yang kami sesalkan sampai saat ini. Ya. Kenapa kok baru sekarang? Oh teman-teman, seolah-olah sekarang sadar terlambat ini si Pak Budiari ini. Jadi dia baru sadar, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah salah. Mengaitkan orang, kenapa saya tidak harus bertanggung jawab saja? Kan begitu. Kalau kita lihat di dalam berita yang tanggal 21 itu baru pemeriksaan saksi. Ya, belum pemeriksaan terdakwa. Baru tanggal 21 kemarin. Ya kan?
Pemeriksaan terdakwa setelah itu. Zulkarnain itu terdakwa. Iya, tapi kan berita itu tanggal 21 pemeriksaan saksi, agenda pemeriksaan saksi. Ya, jadi itu tadi, kenapa kok Budi Ari itu sampai sekarang tidak berani bicara, malah menggunakan orang-orang lain menyampaikan. Kita juga meragukan, karena kenapa? Apakah benar Budi Ari masih ada atau tidak? Maksudnya gimana? Dia masih ada nggak orang itu kan muncul-muncul? Loh, kemarin ada yang ngomong. Saya nggak lihat, kami nggak lihat. Ya kan? Ini berita sudah sampai kemana-mana. Ya kan? Sudah sedemikian rupa. Dia orang masih, kita nggak tahu kemana. Seolah-olah dia menganggap ini kecil buat dia. Tapi dia nggak tahu. Sedang saat ini kami kader PDI Perjuangan sedang marah untuk itu. Atas fitnah tuduhan yang tidak berdasar. Ada rencana untuk klarifikasi nggak ke... Seperti saya sampaikan tadi. Masih tabayun, Mbak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya secara hukum dengan tadi ya Ratas itu meminta maaf dengan melalui pernyataan. Bukan, dengan ya. PDIP-nya apakah ya. ada rencana? Kan saya sudah sampaikan tadi, jadi secara hukum kami melihat ini case close. Yang kedua, masalah klarifikasi. Tapi kan udah kadung rame nih Bang Freddy. Iya. Ini jadi karena hukum sudah case close, kami melihat ini hanya sisa politiknya saja. Kalau politik, ya Budi Ari akan komunikasi langsung dengan orang-orang atau politisi-politisi PDP itu biar ini tidak semakin gaduh, biar tidak rame lagi, tidak perlu. Saya garis bawahi yang disampaikan Bang Freddy sama Pak Andi tadi bahwa ini adalah persoalan hukum gitu loh. Jadi kalau ketika ini ditarik menjadi persoalan politik, ini menjadi bola liar seperti itu. Artinya begini, ketika ini ada problem terkait dengan kesaksian terdakwa, Pak Budi Ari sebenarnya juga harus melakukan proses hukum seperti itu, bukan mengarah kemana-mana. Terus kemudian salah satu lagi terkait dengan take down, dengan take down media tadi seperti itu kan. Saya merespon laporan, tadi kan saya bilang saya hargain, tapi dari pandangan kami dengan adanya pencabutan take down itu, case close itu dari pandangan kami secara hukum. Nah yang tersisa adalah politik. Ya. Take down itu pun menjadi problem politik seperti itu. Karena kalau sesuai dengan hukum seharusnya ada tuntutan pada mereka yang melakukan framing atau menyampaikan itu kan kata Mas Bambang. Itu kan, kalau kata kita ini menarik. Budi Ari nggak mau nuntut. Budi Ari itu problemnya. Akhirnya menjadi bola liar karena adalah dijadikan politik. Ini saya kasih tahu. Justru kalau Budi Ari menuntut media itu jadi masalah baru lagi. Ya itu beda yang lain. Ini perlu hukum. Saya boleh nggak? Saya bicara sebentar. Kita kasih Bang Andi dulu, silakan Bang Andi. Saya kembali lagi ini, budaya timur kita udah hilang ini, memaafkan itu. Ya kan? Sebetulnya ini kita harus mencari win-win solutionnya di mana gitu. Demi NKRI. Ya kan? Karena kegaduhan-kegaduhan ini tidak akan ketemu. Kalau tidak ada saling memaafkan itu. Proses hukum yang telah dilakukan oleh teman-teman kita DPDP, itu udah hak mereka, silakan berjalan. Apa yang dilakukan oleh Pak Budi Ari dan Tabayun sehingga itu di take down, itu adalah hak juga. Betul. Tapi yang kita ketemukan di sini, karena ada perkataan untuk klarifikasi. Dan Ibu Puan sendiri juga mengatakan kita tunggu klarifikasi. Ya kan? Nah sebetulnya poinnya di situ gitu loh. Bagaimana kita ini sama merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Ya demi NKRI ini. Ya kita tabayun. Bang Andi, mohon maaf. Ini masalah hukum. Ketika ini hanya sekedar problem tabayun itu tidak selesai proses hukumnya. Saya bilang proses hukum jalan. Saya lihat kan itu hak. Tapi yang saya inginkan, kita inginkan semua, kegaduhan ini tidak ada. PDIP itu punya hak untuk itu karena tercemarkan. Betul. Saya setuju untuk itu. Dengan framing Pak Budi Ari, ya saya juga setuju bahwa itu karena tanpa izin dia ditayangkan, di-upload. Tapi yang kita ingin lihat di sini adalah bagaimana kita ini bertemu bersama-sama itu, yuk kita saling memaafkan ini. Kalau proses hukum silakan. Berarti antara klarifikasi atau memang Pak Budi Ari membongkar bahwa sebenarnya framing itu dilakukan oleh nama-nama yang disebutkan. Baik, kita akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi. Baik, saya ke Pak Andi.
Pak Andi, haruskah Budi Ari buka suara secara terbuka ke publik, baik soal namanya disebut di dakwaan, katanya terseret judi online, termasuk tudingannya terhadap Budi Gunawan? Ya, sebaiknya begitu. Beliau berbicara, ya, karena kan dia mengatakan akan klarifikasi. Itulah sikap kesatria, ya kan? Karena begini, saya melihat Menteri Pertanian Jepang, ya, Takuo Eto, dia mengundurkan diri karena apa? Slip tongue. Budaya kita tuh nggak ada masalah budaya tentang itu. Makanya saya selalu katakan adalah bagaimana kita ini bisa saling memaafkan itu. Ya caranya seperti apa? Ya kita bisa berbicara di depan publik, atau kita bisa juga berkunjung silaturahmi, misalnya dengan Ibu Mega dan PDIP dan Ibu Puan, ya kan, mengklirkan semua ini gitu loh. Bahwa ini bukan ada maksud dari Budi Ari untuk menjelekan PDIP. Memang betul, saya setuju dengan Mas Mira, harus langsung sendiri. Pak Budi Ari langsung sendiri datang gitu loh. Baik. Itu sebetulnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu ini Profesor Mahfud MD sempat berkomentar terkait Budi Ari yang terseret. Bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong, bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkom di Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid, raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya. Setidaknya memfasilitasi orang yang melakukan hal itu. Di ruangan itu, dari lantai 3 ke lantai 8 bahkan lebih besar gitu. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ada tayangan lebih dahsyat dari situ tentang omongan Prof. Mahfud ini. Ya, jadi saya juga sangat menyayangkan ada tayangan yang lebih dahsyat. Prof ini ngomong begini, ada rumor di kepolisian yang menyatakan bahwa sudah ada bahkan rekaman tentang penangkapan, duit itu jumlahnya, ya nilainya seorang Prof Mahfud mengatakan itu. Jadi tujuannya apa? Kami menganggap itu bukan rumor, justru itu fitnah yang dilakukan oleh Prof Mahfud. Jadi justru saya yakin percaya pada saat itu juga Prof Mahfud itu tidak baca dakwaan, hanya ngelihat judul-judul yang seperti yang dia bilang tadi itu. Begitu merespon Prof Mahfud tadi. Nah oke, terkait pertanyaan yang sama ke Bang Andi. Perlukah Budi Ari membuka seterang-terangnya ke publik? Baik terkait pusaran judol ataupun kenapa mention nama Budi Gunawan? Gini loh, kan tadi saya udah mengatakan ya Budi Ari itu sedang fokus untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Oke, tapi ini buat gaduh. Ya, dengar dulu. Justru itu dihitung kalau tampil di publik atau pilihan langsung melakukan klarifikasi dengan yang saya bilang, ini teman-temannya juga politisi PDP ini. Nah, beliau lebih memilih komunikasi langsung aja supaya isu ini stop, supaya tidak gaduh lagi. Mudah-mudahan interupsi ini juga nggak ngangkat isu itu lagi. Iya, jadi dengan dilakukan klarifikasi oleh Ratas TV, ya menurut kami itu sudah sangat jelas. Secara politik nanti biarlah Budi Ari melakukan komunikasi langsung dengan teman-teman politisi PDIP. Demikian. Oke, Bang Mira silahkan. Ya, saya nanggapin tadi terkait yang itu tadi, yang sebelumnya tadi, bahwa ini sudah di take down dan case close. Iya itu. Nggak bisa begitu, jangan mendahului penyelidikan dan penyidikan ini, gitu loh. Harapan kami begitu, jangan dulu memberikan satu kepada penyidik, wah udah selesai. Enggak seperti itu dalam hal tindak pidana. Tindak pidana itu sudah ada, sudah terjadi. Sekarang sudah dilihat oleh masyarakat semua nih. Masih ada yang masalah yang masih media-media itu yang masih di medsos itu masih banyak. Coba kita buka komentar-komentar itu negatif semua terhadap ini, masalah ini. Sehingga kami sampai saat ini masih tersinggung. Ini izin Pak
Tapi kan Pak Budi Ari mau nyamperin langsung katanya. Ya kapan? Ini kan masalahnya bukan baru kemarin. Kapan? Makanya tadi saya bilang, orang yang sekarang mau kemana kami nggak tahu. Dia jangan menjadikan masalah ini menjadi menurut dia bahwa kecil tidak ada apa-apa. Dia yang tidak ada apa-apa buat PDI Perjuangan. Dia bukan siapa-siapa buat PDI Perjuangan kalau kita bicara masalah itu. Ya. Tapi saya menghargai tadi apa yang disampaikan Pak Andi ya. Ini masalah, bukan masalah maafkan sekarang. Orangnya ini nggak berani muncul kok. Ini adalah dalam kepanikan dia sekarang ini. Ya kan? Ada ketakutan atau apa? Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Ini di dalam dakwaan sudah jelas disebutkan. Di mana orang-orang itu menerima uang, di PIK. Di dakwaan ini saya bicara dakwaan ya. Setiap ada judi online, website baru diserahkan kepada orang-orang ini. Ada 300, ada yang sampai 1000 sekali pengiriman. Dan sekali pengiriman itu ada uang dikasih sampai 21 miliar dalam satu pengiriman. Tempatnya di mana? Penyerahannya di PIK. PIK-nya itu saya nggak tahu di mana. Tapi saya baca di dakwaan. Pembagiannya begitu. Nah kemarin Budi Ari mengatakan bahwa coba cek PPATK mau pakai apa segala macam. Ya iyalah orang penerimaan uang itu dari orang-orang yang terdakwa itu tunai. Nah, saya nggak tahu ditransfer atau tunai juga kita nggak mengerti. Tapi di dalam dakwaan itu jelas mengatakan 50% bagian menteri pada saat itu adalah Budi Ari. Dan sedikit lagi. Dan satu lagi bahwa Budi Ari sampai sekarang itu tidak menghargai apa yang kader PDI Perjuangan yang di Senayan itu mengharapkan dia minta diklarifikasi. Dia nggak berani muncul. Pak Bambang silakan. Ya, proses hukum haruslah dilakukan lanjut dan itu tidak bisa hanya sekedar tabayun. Ini nanti akan menjadi dicemooh oleh masyarakat gitu loh. Karena tidak ada kejelasan apakah kalau kemudian tiba-tiba kasus ini berhenti sampai hanya di situ saja, tidak ada kejelasan dan ini malah menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, kepada penegakan hukum kita. Makanya proses hukum dan terkait dengan apa yang ada, fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, itu harus didalami. Gitu. Memang seperti yang disampaikan Bang Mas Vira tadi, bahwa transaksi-transaksi itu tidak mungkin dalam judi online, dalam sebuah tindak pidana sekarang ini dilakukan secara transfer seperti itu. Pasti ya secara tunai seperti itu. Dan itu ketika itu muncul dalam kesaksian-kesaksian, itu harus dijalani, harus didalami oleh penyidik kepolisian. Mengapa penyidik kepolisian sampai kemudian tidak mendalami? Ini menjadi aneh itu loh. Kesaksian para terdakwa itu kesaksian ya. Ini adalah alat bukti yang paling lemah. Tetapi itu harus dipegang sebagai alat bukti petunjuk awal dan itu harus didalami gitu loh. Karena kalau tidak didalami ini akan menjadi pepesan kosong, hanya sekedar omong-omong saja gitu loh. Tidak berarti apa-apa. Kalau itu tidak berarti apa-apa, mengapa mereka tidak mencabut pernyataan-pernyataan itu? Artinya ketika mereka empat terdakwa ini menyampaikan ada 20, 30, 50 itu ada gitu loh. Bukan hanya omong saja gitu loh. Tapi ada bahwa transaksinya itu benar atau tidak, itu yang harus didalami oleh pihak penyidik kepolisian seperti itu. Baik, jadi memang klarifikasi dibutuhkan, jangan sampai isu menggulung. Seperti kalau boleh, kalau ada kesempatan. 30 second silakan. Ini sebenarnya yang terkait tadi itu, si Budi Ari kan pernah diperiksa juga terkait ini sebagai saksi. Ya. Harusnya pada saat itu dia membantah dan tidak muncul di dakwaan. Apa yang terjadi sekarang? Di dakwaan muncul. Berarti apa pada saat itu? Pasti dia dikonfirmasi. Pak Budi Ari, namamu disebutkan di sini. Bantahan seperti apa? Tapi di akhir tetap muncul di dakwaan. Gitu loh. Itu kalau kita pakai logika penyelidikan ya. Pasti dia dikasih tahu, makanya dia dipanggil sebagai saksi. Ya kan? Pada saat itu dia dipanggil sebagai saksi. Apa dipanggil? Karena dia disebut. Oke, stop. Gitu. Waktunya sudah habis, mohon maaf. Terima kasih. Diperlukan klarifikasi yang jelas agar masyarakat tidak semakin bingung dan Indonesia tidak semakin gaduh. Saya Anissa Dasuki, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.